wabarakatuh, Bu Aci. Waalaikumsalam, Mbak Elsa, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Bu Aci gimana kabarnya? Alhamdulillah, kangen nih, udah lama. Banget. Jam berapa sekarang di Inggris? Sekarang jam 9.40 pagi, Oke, 10 di lah. Indonesia jam 15.40. Ya, 6 jam ya. 6 jam bedanya ya kita ya. Oke, udah sibuk apa nih sekarang? Kesibukan tetap full time mom, part time student, kebalik ya. Ya, Balik. kuliah, urusan domestik, ya itulah Oke. kesibukannya. Tidak jauh-jauh dari urusan kampus dan rumah. Hmm. Tahun lalu, oh, belum 1 tahun ya, kita sudah sharing bagaimana Bu Aci mendapatkan beasiswa BPI untuk kuliah di Inggris. Nah, sekarang Bu Aci akan sharing setelah di Inggrisnya seperti apa gitu ya. Aduh, Di, benar-benar. Itu eh, perjuangan part satu ya sebelumnya ya, ya. itu part 1, sekarang part 2. Nanti ada part 3-nya. Oke. Oke, di part 2 ini Bu Aci waktu itu share juga di YouTube SKPM IPB Podcast. Jadi teman-teman bisa masuk ke YouTube-nya SKPM IPB Podcast bagaimana cerita Bu Aci mendapatkan beasiswa BPI dan kuliah di Inggris. Nah, Bu Aci kemarin sempat cerita rada susah juga cari rumahnya ya di sana. Sekarang gimana tuh Bu Mm-mm. Aci? Maksudnya tuh waktu mendapat tiba-tiba dapat Mm. rumah tuh seperti apa di sana? Ya paling susah memang itu tricky banget mencari akomodasi, terutama di Reading. Karena ternyata ini memang kota sulit banget nyari akomodasi, Em, apalagi di season-season kedatangan mahasiswa baru itu susah banget. Akhirnya kemarin tapi alhamdulillah dapat di detik-detik terakhir lewat kenalan di kampus dicariin gitu karena saya sudah coba apa nelponin aplikasi terus pokoknya nelponin setiap agen-agen yang ada di sini tuh nggak ada terus gitu ya full book terus. Nah akhirnya dapet walaupun dapatnya share house sih bareng sama keluarga lain tapi ya alhamdulillah lah setidaknya kami bisa tinggal dengan baik dan nyaman. Oke, alhamdulillah sudah mendapatkan tempat yang nyaman. Untuk terkait sekolahnya seperti apa, Bu Aci? Pendidikan di sana seperti apa? Ya tadi karena ngomongin perjuangan ya Ya, perjuangan part satu, nah sekarang ternyata perjuangan part satu itu nggak ada apa-apanya. dibandingkan Pas sekarang. sesungguhnya ya perjuangan sesungguhnya ternyata ketika memang sudah sampai di sini, terutama ya karena kita jauh gitu ya, tentu banyak hal yang apa ya banyak hal yang perlu diadaptasi, banyak hal yang perlu dipelajari gitu ya karena eh, ya itulah sampai sini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kalau urusan kampus, kalau kampus sih relatif karena masih masih tahun pertama ya, jadi belum terlalu sibuk. Selain memang setiap harinya menjalani apa ya aktivitasnya sih lebih banyak karena PhD by research ya lebih banyak bekerja sendiri. Jadi bukan kuliah Ya, seperti di IPB gitu ya, Bu? nggak ada kuliah ya karena by research jadinya nggak ada Oke. kuliah tapi Hmm. kita ada namanya program RRDP namanya Reading Research Development Program. Nah itu adalah kumpulan course yang bisa kita ambil gitu ya tidak wajib tapi juga bukan course yang kayak di IPB yang dari pertemuan 1 sampai 14 harus diikuti gitu ya enggak tapi itu hanya satu kali pertemuan per topik yang mana mahasiswa itu bisa bebas memilih yang mana nih yang paling relevan dengan risetnya, mana yang relevan dengan teorinya dan sebagainya. Gitu. Jadi Ada minimumnya nggak? minimumnya ada 5 RRDP di tahun pertama, kemudian tahun kedua dan tiga ada 3 RRDP. Nah, tahun kemarin selama 1 tahun ini saya ngambil totalnya 14 RRDP dari Hmm. 5 yang disyaratkan karena menarik Wow. banget. Karena menarik Lagi banget dapat. Hmm. topik-topiknya, misalnya belajar etnografi, Hmm. terus belajar statistik gitu ya. Karena kan kita bebas milih ya. Dan si Betul. topik-topik itu luar biasa deh, pokoknya menarik untuk diikuti gitu. Dan karena itu bebas memilih, semua mahasiswa, semua jurusan
Jadinya di setiap kelas itu kita bisa ketemu orang baru terus. Hmm. Itu mahasiswa baru terus, mahasiswa dari manapun gitu, background manapun ada. Saya bisa ketemu sama medical science, bisa ketemu sama orang bisnis misalnya gitu. Jadi seru gitu. Jadi nambah nambah relasi. Terus Lintas juga disiplin ya. lintas disiplin banget itu yang paling saya rasakan selama setahun ini. Gitu itu urusan kampus. Terus juga karena by research, jadi memang regular meeting sama supervisor itu selalu dilakukan 2 minggu sekali. Hmm. Itu untuk ya melihat progres lah, progres reportnya seperti apa menuju ujian nanti. Ujian di bulan ke-15 nanti akan ada ujian. Hmm. Ujian sebutnya confirmation of registration kalau nggak salah ya, COR pokoknya sebutnya tuh. Itu ujian kualifikasi lah kalau di Indonesia namanya. Indonesia. Oke. Gitu. Jadi setahun ini menyiapkan untuk COR itulah. Hmm. Doain ya ujiannya semoga lulus karena kalau nggak lulus nanti saya pulang. Amin. Jangan dulu pulang sebelum lulus. Amit, 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 amit. Ya. Oke, berarti ya selagi masih ada waktu, yes, terus ikut course itu ya, Bu. Selama ada waktu, ada Kalau tenaga, ada waktu. mm, Di dalam bisa banget. ruangannya, aku ngebayangin kalau itu bebas orang gitu ya, bebas topik, apakah ada kuotanya gitu? Misalnya semuanya Kuotanya ya, pengen course yang ini gitu. jelas, jelas. Itu makanya rebutan, rebutan banget. Jadi kadang suka ada yang best seller gitu ya, course yang best seller tuh susah Hmm. banget sampai nunggu berapa tahun gitu. Nah, jadi memang semuanya sistemnya rebutan. Biasanya tuh Kayak pilih kuota. SKS nggak sih? Kayak pilih ya kayak ngisi Ya, kayak SKS ya. ya gitulah kira-kira. Jadi kuota terus punyaku tuh itu tuh 14 tuh dari 20-an yang kupilih. Hmm. Yang mana sisanya tuh nggak dapet karena waiting list atau memang karena penuh Hmm. gitu. Ya. Jadi rebutan banget. Tempatnya juga nggak di situ-situ terus. Pokoknya ya keliling kampus gitu. Terus kuotanya biasanya rata-rata 15 sampai 20 nggak banyak. Oh, sedikit ya. Dan itu untuk semua doktoral. Bahkan Hmm. master juga bisa sih kalau mau ikutan gitu. Karena saya beberapa kali juga ketemu sama anak-anak master yang ikutan gitu, iseng ikutan gitu. Jadi itulah jadi ya enak. Kita bisa kalau kalau kuliah kan kita nggak bisa milih topik ya. Ya, Aduh, topik ini nyebelin nih gitu ya, misalnya. Terus ya. kita alasan kuliah gitu. Kalau ini kan nggak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Hmm, Jadi jadi enak. mahasiswa sangat berdaulat sekali ya. Ya iya, merdeka itu kampus merdeka kali ya. Terus merdeka, terus Ya merdeka merdeka. sejujurnya. Jadi karena kita memilih dan memilihnya susah misalnya gitu, kita jadi sungguh-sungguh aja di kelas tuh menikmati Hmm. Bu gitu dan Aci kan nggak udah pernah S1, S2 tuh dengan sistem IPB lah, sistem, Indonesia. maksudnya Hmm. sistem Indonesia. Nah, ketika dibandingkan gimana? Lebih enak yang di sana ya? Hmm, plus minus lah, plus minus sih. Kalau di IPB saya bandingkannya dengan teman saya yang kuliah di IPB misalnya atau di Indonesia lain karena mereka dapat course kuliah, mungkin mereka akan lebih hatam soal pendalaman teori, terus soal apa ya epistemologi dan lain sebagainya itu mungkin akan lebih hafal, apalagi ada mata kuliah falsafah sains gitu ya, Ya. falsafah ilmu. Nah, itu nggak itu tidak saya dapatkan di sini gitu. Jadi harus nyari sendiri, harus baca sendiri. Terus positifnya ya tadi sih justru jadi multidisiplin, jadi lebih banyak gitu ya dan lebih ke skill karena itu yang lebih dibutuhkan kalau menurut saya sih Ya, ya. dibanding kita dapat apa ya dapat ilmu gitu ya kita serap sekarang terus nanti lupa gitu kalau ini Hmm. lebih ke skill karena misalnya 2 jam RRDP itu 90 menitnya itu praktek Oh bisa gitu. juga 60 menitnya minimal praktek gitu jadi skill banget juga soal jejaring Hmm. jejaringnya tuh jadi banyak banget jadi luas gitu dibanding kalau kita kuliah kan terus-terusan di situ ya Ya. Dengan orang yang satu sama, angkatan paling dengan dosen dengan yang orang sama. yang sama Hmm. gitu dosen yang sama gitu kalau ini kan lebih lebih diverse Ya, gitu jadi tapi plus minus lah. ya menarik. Justru di situ eh, apa namanya enaknya S1 di S1, S2, S3 di berbagai tempat ya. Karena nanti Hmm, jadi lebih luas lah gitu wawasannya.
Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Apalagi Bu yang menarik di sana? Apalagi ya kuliah ya. Terus ini soal supervisor. Jadi yang Oke. paling saya pelajari Menarik. banget karena jadi di sini tuh supervisor tuh bener-bener komit kalau soal meeting gitu Oke. ya. Jadi ini yang saya pelajari banget, mudah-mudahan bisa saya terapkan nanti ketika saya pulang. Jadi mereka ya supervisor tuh hubungannya dengan mahasiswa tuh kayak temen gitu ya, Egaliter. egaliter, terus juga bisa gini, sesederhana misalnya supervisor saya namanya Sarah gitu ya. Hmm. Sarah, boleh nggak saya telepon sekarang? Itu bisa langsung, ya silakan gitu. Itu bisa saya telepon, karena saya lagi Hmm. butuh banget. Terus juga soal meeting, karena kita punya jadwal 2 minggu sekali, Hmm. mereka nggak akan yang namanya, aduh mundur ya, saya masih sibuk nih, atau nanti nunggu ya sore gitu ya, atau bahkan nggak bisa dihubungi sama sekali itu nggak ada Oke. gitu karena Komit ya. komit. Memang sistemnya juga jalan. Jadi selain saya punya 2 supervisor, punya satu yang namanya mentor. Mentor tuh mungkin kayak pembimbing akademis kali ya. Oke. PA. Si mentor ini yang menjaga kualitas tadi, Hmm. terutama kualitas pertemuan, terus juga gimana hubungan antara mentor dengan supervisor dengan mahasiswa, baik atau enggak, solutif atau enggak, diskusinya jalan atau enggak. Itu tuh dia mengawasi dan itu setiap 6 bulan sekali dia wawancara. Itu dia Hmm. ketemu saya buat gimana progresnya gitu, jalannya gitulah. Terus apalagi ya, bimbingan juga ya, diskusi jalan terus 2 minggu sekali. Tadi nggak pernah ngulur waktu, pokoknya komit banget soal waktu. Apalagi ya, nggak yang susah dihubungi, terus juga nggak ngundur-ngundur, walaupun supervisor saya sih sibuk ya, sibuk banget. Ya. Cuma dia kalau udah tanggal segitu ketemu ya ketemu gitu. Terus amat sangat mengerti juga dengan kondisi student mom itu, Hmm. karena di sini itu inklusivitasnya tuh amat sangat tinggi. Bukan hanya supervisor ya, bahkan sekampus-kampus tuh juga dia memprovide fasilitas yang mom friendly gitu ya. Hmm. Terus si supervisor juga sangat mengerti, kayak misalnya, aduh aku nggak ngapa-ngapain nih gitu ya 2 minggu ini. Saya pernah beberapa kali datang di waktu meeting gitu ya, tapi nggak punya apa-apa, nggak punya progres. Tanpa progres apapun. Tanpa progres, mungkin ada progres tapi lambat gitu ya, jadi minta maaf dulu, maaf Hmm. ya progres saya kayak siput gitu misalnya, terus dia Hmm. yang bener-bener ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah, bahkan nggak berprogres juga nggak apa-apa, yang penting kita ketemu apa masalahnya gitu ya. Terus sangat memahami soal misalnya bukan supervisor yang mundurin atau reschedule, tapi saya yang reschedule karena Hmm. maaf ya ini ada pertemuan di sekolah anak gitu, atau ini berbenturan sama nge antar jemput anak gitu, jam antar jemput. Nah, di sini tuh urusan anak, urusan keluarga itu nomor satu. Jadi mereka nggak akan yang ya itu sih urusan kamu gitu, itu nggak Oke. akan ada di depan Akan gitu ya. ada. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi kapan kamu waktunya available gitu ya. Hmm. Kapan available baru. Jadi dia yang nyesuaiin Hmm. gitu. Tunggu bentar iklan. Jadi kita bisa banget excuse gitu ya. Terus bahkan teman saya nih ada yang kerja juga kan. Jadi misalnya si supervisor. Jadi ini saya nyontohin bukan supervisor saya aja, tapi memang budaya supervisor di sini gitu ya. Misalnya teman saya kerja gitu. Terus dia pasti nanya dulu, besok mau minggu depan ketemu ya gitu ya, buat meeting. Tapi kamu kerja nggak gitu? Kalau kamu kerja kerja dulu aja gitu, dapat duit kan gitu. Udahlah duluin itu dulu gitu. Jadi Hmm. kita itu mahasiswa tuh ya mahasiswa dengan atributnya gitu. Mahasiswa yang student mom dimengerti gitu ya dengan urusan domestiknya. Terus mahasiswa yang bekerja juga sangat dimengerti karena mahasiswa juga butuh uang gitu. Jadi mereka selalu bilang disertasi itu bukan 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 di atas segala-galanya gitu, Hmm. karena setiap orang punya kehidupan dan kehidupan itu yang menjadi prioritas. Nah, disertasi itu bagian daripada kehidupan gitu. Jadi nggak apa-apa kita menunda, nggak apa-apa kita menjadikan itu nomor 2 atau bahkan nomor 3 gitu. Jadi yang penting on the track, semuanya jalan dan berjalan dengan apa ya, berjalan yang berkeadilan gitu loh. Jadi nggak yang kita aduh hamba sahaya gitu ya, disertasi itu
di atas segala-galanya sampai kita lupa dengan urusan kita di luar itu nggak kayak gitu. Jadi fair banget urusan antara supervisor dengan mahasiswa. Itu yang saya apa ya pelajari banget gitu ya. Jadi benar-benar memanusiakan mahasiswa gitu. Dan itu mungkin bisa diduplikat di Indonesia. Harusnya sih diadopsi. Mudah-mudahan sih saya bisa ya gitu mengubah kultur kita yang eh ya tadi lah kita kan selalu mendewakan Ya, eh, supervisor gitu ya, dosen gitu ya. Mudah-mudahan nanti terputuslah kultur-kultur itu gitu. Tapi sekarang sih saya lihat di PB juga udah mulai begitu kok, banyak dosen yang eh ya itu ya yang egaliter gitu ya. ya. Untuk tantangannya sendiri apa, Bu? Tantangannya tadi urusan kuliah ya. Ya. Urusan kuliah bentuknya begitu. Hmm. Selama ini sih alhamdulillah masih on the track, masih bisa diikuti. Cuma tantangannya, cobaannya adalah di hal lain. Tadi karena saya bawa keluarga, Ya. terus di sini apa-apa serba sendiri. Jadi sangat apa ya? Struggle-nya sih bagian itu sih, bagian bagian domestik ya, karena harus membagi waktu soal urusan anak sama sekolah gitu, terutama eh, sekolah anak-anak ya. Jadi karena suami berangkat kerja pagi banget gitu, dia dijemput tuh jam 6 pagi, Hmm. pulang nyampe rumah jam 5 atau jam 6 juga gitu ya, jam 6 sore. Jadi urusan anak-anak tetap saya yang menghandle Hmm. Full dan berarti. full, makanya tadi full time mom, part time Ya, student. benar-benar. Jadi urusan antar jemput anak. Jadi pagi-pagi itu bekelin bekelin dulu gitu ya, bekal suami Tetap kerja, bekal dulu. anak-anak. Walaupun anak-anak dapat dapat makan dari sekolah sih, cuma tetap kan karena kita seharian banget tuh Ya. full, jadi pulang sekolah tuh pasti mereka tetap lapar lagi gitu. Nah, jadi nyiapin itu makan pagi, siang, sore di pagi hari, terus ngedrop anak yang nursery Hmm. eh sorry, ngedrop anak yang pertama dulu di primary school. Itu jaraknya dari rumah ke primary school tuh Kinang tuh 25 menit jalan kaki. Hmm. Jalan kaki. Jalan kaki. Wow. Terus Hmm. dari Kinan ke sekolahnya Saki, anak yang kedua, itu 25 menit juga atau 30 menit. Jadi Oke. itu 1 jam tuh untuk perjalanan jalan kaki, bayangin. Jalan kaki Habis nganterin itu, anak-anak dulu. dan anak-anak, karena Hmm. mereka beda sekolah. Hmm. Terus setelah itu saya balik lagi ke library. Kebetulan si library-nya ini di kampusnya itu di tengah-tengah sekolah anak. Oke. Itu Hmm. library itu tempat transit. Nunggu 3 jam sampai Saki pulang. Habis Oke. itu jemput lagi ke tempat Saki, Hmm. balik lagi ke library, nidurin dulu Saki keliling dulu. Wow. Itu waktunya dia makan dan waktunya dia tidur kan. Makan siang jam 12. Jadi ngasih makan dulu biar dia kenyang. Udah kenyang kan ngantuk kan. Ya. Tapi emang biasanya ngantuk karena udah beraktivitas full di sekolah. Nah setelah itu tidurin Saki, baru bisa kerja lagi, lanjut lagi di library. Sambil Saki sebelah tidur gitu. Jadi orang perpustakaan tuh udah hafal banget deh sama Saki kan. Itu tiap hari Udah dorong-dorong terkenal. mana. Terus abis itu nunggu lagi 3 jam lagi buat jemput Kinan. Jemput Kinan. Jadi Wow. jadi saya bekerja di sela-sela itu. Hmm. Gitu. Jadi sela-sela sekolah Saki dan sela-sela sekolah Kinan. Habis itu baru pulang. Pulang kembali ke pekerjaan domestik, mencuci, Hmm. bersih-bersih rumah. Karena di sini kan Peran serba ganda sendiri. ya, Bu. Bukan ganda lagi sih, multiple roles banget karena ya itu kita di sana biasa punya helper. Ya Hmm. kan kalau di itu Oh kan ada ya. helper, ada Ya. pengasuh, terus makan bisa beli. Hmm, Di sini benar. nggak bisa beli Gak ada karena GoFood ya? GoFood ada, tapi Ada. pilihan amat sangat terbatas. Hmm. Pilihan halal, Ya. terus yang halal juga variasinya itu aja. Jadi Hmm. bukan pilihan. Jadi ya Hmm. udah mau nggak mau. Tapi sekarang saya jadi jago masak. Mantap. Harus dicoba pulang ke Indonesia. Jago Masa menurut anak-anak ya. anak-anak, Bu, anak-anak tuh berarti kan dua-duanya sekolah. Hmm. Tiap hari.
Seperti itu. Berarti tiap hari tuh benar-benar jalan kaki sampai 50 menit. Sampai bayangin bisa 12.000 sampai 15.000 langkah. Pokoknya 10.000 langkah mah udah lewat banget. Udah, Wow. tapi itu nikmat sih. Itu yang saya syukuri juga, nikmat banget karena nggak punya waktu buat exercise kan di sini. Ya. Jadi itu aktivitas fisik tuh jalan kaki. Jadi saya seneng banget jalan kaki sebetulnya. Di luar Kebetulan negeri kan kebetulan kalau jalan kaki nyaman ya, Bu? nyaman, emang Iya, iklimnya nyaman enak. banget. Walaupun pas kemarin summer lumayan juga sih pas lagi panas mah. Hmm. Capek kan kalau panas, tapi Ya. kebanyakan dingin kan. Hmm. Eh, Tempatnya nyaman, suhunya enak, terus juga ya terfasilitasi dengan baik. Jadi ya emang enak jalan kaki. Walaupun ada bis, cuma Hmm. lebih cepat jalan kaki karena bis itu kan ada jadwalnya Oke. Hmm. gitu. Nah, Anak-anak menikmati ya, Bu, jalan kaki. Saki pakai roda, Kinan pakai skuter atau dia naik sepeda. Oh, oke. Ibunya jalan Gitu. kaki sendirian. Dorong roda kan, dorong Dorong, rodanya, ya betul. dorong balik gitu kan, roller. Mm-mm. Kadang kalau ayahnya libur sama ayahnya naik sepeda gitu. Jadi ya itu ayahnya tuh libur hari Jumat karena sholat Jumat kan susah kalau kerja. Jadi kalau hari Jumat saya full di kampus. Oke. Itu tuh waktu full tuh di hari Jumat. Jadi karena punya waktu yang terbatas itu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya banget. Itu Iya. aduh, cuma 2 jam lagi nih itu Mm. memanfaatkan waktu banget gitu. Jadi karena di rumah juga udah keburu capek, udah jalan kan jauh ya. Ya, betul. Mm-mm. Terus juga masak segala rupa kayak udah capek banget, energi tuh udah habis. Jadi buka laptop di rumah tuh udah bukan pilihan sih. Mm. Itu jadi dengan waktu yang sangat terbatas itulah ya dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Terus apa ya? Cuma ya itu aktivitas fisik tuh enak-enak banget Mm. gitu. Jadi tidur jadi lebih teratur. Sekarang udah nggak ada ceritanya begadang ngerjain gitu ya. Itu nggak. Jadi ya lebih sehat juga anak-anak gitu karena justru itu waktu quality time di jalan kaki tuh quality time ngapalin surat-surat pendek gitu karena di sini kan susah ya. Wah, Masya Allah ya. Terus ya itulah ngobrol-ngobrol ya itu Mm. walaupun capek ya awal-awal mah ya Allah nangis mulu karena di rumah tuh udah nggak punya energi ya Allah kenapa hidupku yang dulu sangat mudah sekarang sulit banget mulai lagi dari nol terus mulai apa-apa sendiri yang tadinya nggak jarang banget masak sekarang masak terus nyuci gitu ya yes bener-bener jadi ibu banget gitu tapi itu juga bagian daripada yang disyukuri kalau sekarang gitu. Jadi sekarang ngerasa ngurus anak tuh bener-bener 100% kan 24/7 gitu Ya. jadi ngerasa ya itu blessing juga gitu apa ya eh, hal yang disyukuri juga gitu. Jadi bonding sama anak-anak tuh jadi lebih ini Ya. karena nggak pernah ditinggal gitu kan beda sama waktu di Bogor kan. Tinggal-tinggal ke hmm, lapang, sekali ditinggal tuh, nangis. saksi ya saksi nangis terus tiap ditinggal ya Gimana? galau terus ibu ya gitulah emak-emak Hmm. Aduh, tuh. luar biasa. Berarti berapa bulan tuh, Bu, melewati sampai bisa melewati tadi menangis, apalah gitu, merasa, aduh ini. Masih di up and down ya up Hmm. and down sih. Hmm. eh apa kadang apa ya awal-awal sih memang 3 bulan pertama tuh udah berat banget itu berat banget 3 bulan pertama pertama kita harus struggle soal cuaca soal iklim di sini gitu yang dingin banget kan kita datang pas winter tuh lagi dingin-dinginnya Hmm. sampai -6 atau -7 gitu ya terus struggle soal bahasa tentunya tuh, walaupun kita mau mengantongi IELTS berapa juga kayaknya sampai sini tetap aja struggle Hmm. gitu apalagi orang-orang Anak itu British pinter-pinter banget. beda lagi kalau anak-anak mah berapa bulan di sini juga kecemplung mau nggak mau jadinya Cepet ya. lancar gitu. Karena mereka aktivitas sehari-harinya Singles. ya mau nggak mau kan Iya. gitu kalau anak-anak mah cepat gitu tapi kalau ayah ibunya tetap struggle sampai detik ini gitu terus struggle soal makan Ya. makanan juga kan beda ya
Terus juga anak-anak juga kan adaptasi soal makan gitu ya. Terus paling sedih kalau lagi sakit sih. Ya. Biasa kita di rumah tuh pokoknya hal yang disyukuri kalau kita tinggal di dekat keluarga, atau jangan keluarga lah, teman-teman gitu ya. Itu juga hal yang harus disyukuri karena di sini di Reading ini kan termasuk yang tidak banyak PPI-nya. Jadi PPI-nya tuh paling 20 orang lah, dan itu banyak kan master. Ya. Jadi kita jarang gitu ya ketemu gitu-gitu tuh, jarang dibanding dengan universitas-universitas lain. Nah, itu jadi ngerasa kesepian itu hal yang paling sering dialami, capek sendiri, terus juga kesepian, tuh saat capek pengen nitipin anak tuh nggak bisa kan. Ya. Nggak Pernah ada waktu cara itu lain. kena, pernah waktu itu kena winter flu. Jadi pertama, dan alhamdulillah baru baru sekali itu sih sakit, kita sakit sekeluarga kecuali suami alhamdulillah sehat, tapi suami waktu itu nggak bisa cuti, terus jadi sakit bertiga di kamar sampai nahan Oh makan, ya. nggak makan dari pagi sampai malam suami pulang. Ya Itu Allah. saking nggak, kan kita kalau mau makan harus masak dulu ya, masak dulu Hmm. sendiri, nggak bisa pesen gitu, nggak bisa Iya. nyari-nyari, itu tuh nggak bisa. Udah gitu kamar kebetulan di atas, dan itu itu flu pertama yang kita alami, yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Anak-anak juga, ibu lapar, iya bentar ya, Oh ya Allah. nunggu ayah pulang. Itu sedih banget sampai sampai nangis paling histeris tuh karena sedih banget sih hidup gitu loh, karena ya kalau orang lagi sakit kan suka mellow ya, Iya. jadi nggak ada Lebih siapa-siapa gitu, sensitif. ini nggak ada, lebih sensitif, dan ini nggak ada siapa-siapa gitu, jadi nungguin mas kapan pulang, ini anak-anak lapar gitu, karena ya tadi harus masak dulu, harus turun dulu ke bawah gitu ya, harus nyiapin dulu, itu udah nggak punya tenaga saking sesakit itu. Lebih parah dari COVID. Oh ya Kayak Allah. eh, selama berapa hari tuh, seminggu lebih kayaknya itu kita sakit bertiga. Hmm. Terus ya udah, tapi setelah itu alhamdulillah sehat. Itu katanya sih itu ya winter flu, Hmm. kayak welcoming Ya. welcoming nya gitulah gitu. Tapi ya alhamdulillah sebenarnya justru anak-anak lebih sehat dibanding tinggal di Bogor Iya. Kalau anak-anak gitu. cepat ya Jadi itu yang paling beradaptasinya paling ya. sedih itu sih. Hmm, Kayak aduh capek banget, lagi banyak kerjaan gitu, lagi mau meeting tapi kerjaan rumah juga banyak, dan anak-anak lagi rewel-rewelnya misalnya gitu, itu yang bikin stres kadang gitu. Gitu. Oke deh. Mantap. Perjuangan sekali. Benar-benar real perjuangannya tuh sekarang ya, Bu ya. Itulah justru pas sampai sini, ya Ya. Allah, di sana hidup enak gitu ya, serba ada, mau makan apa juga ada kan, misalnya malam-malam habis begadang besoknya pengen bangun siang, tinggal ke Ya. nasi uduk sih, atau Sudut, bubur. beli bubur ayam, banyak banget pilihannya di sini mah. Aduh, masak sendiri gitu deh, mau apa-apa Apa yang sendiri. paling makanan apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Udah banyak listnya, sudah terlalu banyak list, gado-gado, Lumpia ketoprak, basah, ya basah, keju telur barjen, gulung. telur gulung, risoles. Walaupun beberapa udah ada yang bisa bikin sendiri ya, bakso juga Oke. udah bisa bikin sendiri, tapi tetap aja beda dong. Itu Tenang, dia kan satu tahun lagi kan? batagor. Pulang 1 tahun lagi kan? Aduh, udah ada listnya. Oh, ada listnya. Oh. Seblak, aduh ya Allah, kan ini kan gak ada kencur. Karena Seblak ada seblak enak Mamang banget. Rafael itu kan. Iya, nikmat lah Itu dia. pokoknya. Nah, di sini tidak akan ditemukan kenikmatan-kenikmatan itu di luar negara kita Makanya gitu. banyak hal yang harus disyukuri ya, Bu. Hujan-hujan ada tukang bakso lewat kan. Aduh, Cuanki itu lah, nikmat apalah. banget. Cuanki, bakso Malang. Sini nggak ada. Oke. Gitu. Hmm. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Apa lagi ya? Pengalaman tadi ya, Kemarin pengalaman yang paling menyedihkan lah tadi ya, ketika sakit semuanya.
Terus tapi ya di balik itu kan banyak juga kebahagiaan-kebahagiaan yang Alhamdulillah di sisi lain eh, ya ada hal gini sih, orang tuh selama ini kita kan kalau lihat di medsos ya orang-orang yang tinggal di luar tuh kayak gitu ya, seneng banget sih gitu, terus iri ya. gitu ya. Bukannya saya tidak mensyukuri ya, mensyukuri banget, tapi lebih mensyukuri lagi kayaknya tinggal di negara sendiri sih, lebih Hmm. mencintai negara sendiri karena Hmm. kita jadi tahu misalnya di sini urusan paling susah itu adalah urusan eh, pelayanan kesehatan. Hmm. Tadi kan saya sakit tuh, sakit flu, kalau cuma flu doang tuh nggak bisa datang langsung ke klinik. Jadi kita tuh ke klinik itu dengan appointment, harus Hmm. nelpon dulu eh, janjian gitu ya. Tapi ditanya dulu sakitnya sakit apa. Oh kalau itu mah nggak perlu ke klinik, istirahat Hmm. aja di rumah, banyakin tidur, banyakin minum gitu. Jadi Hmm. nggak bisa langsung datang ke, kalau di kita kan rumah sakit selalu penuh ya, puskesmas Ya. selalu penuh, nggak nggak bisa gitu. Nah, termasuk urusan gigi. Kalau di kita kan bisa ke dokter gigi manapun ya nggak sih? Ya. Mau yang swasta, mau yang Ya. BPJS, mau kapanpun kan datang ya. Dan namanya sakit gigi nggak bisa ditunda kan? Nah, waktu itu Kinan pernah sakit gigi Hmm. dan harus ke klinik kan, harus itu nggak bisa akhir. Padahal kita punya asuransi, yang mana Hmm. asuransinya itu nggak bisa dipakai karena selalu Hmm. penuh, harus nunggu berapa bulan kemudian. Hmm. Akhirnya kita pakai private basis, dan itu tidak murah, Hmm. mahal banget ya, buat buat cabut gigi satu bisa sampai 5 juta lah kalau dirupiahkan. Oh. Itu kejadian sama Kinan, Hmm. kejadian sama aku juga, jadi aku pun begitu. Eh, Hmm. Sakit gigi, cabut gigi, udah mau cabut gigi gitu ya, Hmm. bayarnya mahal lagi. Itu Oh gitu. Oke, mohon dimaklum gak apa-apa. gitu. Jadi urusan itu yang urusan kesehatan itu jauh lebih baik di Indonesia. Di kita makan klinik ada di mana-mana, ada kan 24 jam Iya. apa gitu. Terus juga antibiotik di sini anti banget sama antibiotik. Hmm. Jadi memang penyembuhan sakit itu selalu lebih lama. Itu Hmm. kayak flu bisa sampai 2 minggu gitu karena obat-obatnya tuh light gitu, obat-obatnya tuh ringan. Terus juga antibiotik nggak kenal antibiotik. Hmm, Terus juga apa ya? Ya itu sih urusan kesehatan yang susah, urusan kesehatan sama urusan makan. Lain-lainnya kalau urusan transportasi, urusan apa ya, lingkungan ya jelas menang sini gitu. Ya. Tapi ya plus minus gitu. Cuma semakin ke sini, semakin lama tinggal di sini, semakin banyak mensyukuri negara sendiri itu sih. Hmm. Jadi, tinggal di luar negeri itu enaknya memang untuk jalan-jalan, traveling, yang seminggu Untuk 2 minggu jangka bisa pendek pulang. saja. Jangka pendek, untuk jangka panjang kalau kalau saya pribadi ya, kalau Hmm. saya pribadi enggak. Hmm. Oke. Tuh, jadi kemudahan-kemudahan yang biasa kita dapatkan di negara kita sendiri itu nggak ada. Oh, Hmm. satu lagi ojek. Ojek itu di sini kan nggak ada. Kalau Ya. yang bawa motor itu kan jarang banget. Nah. Karena jarak dari kampus ke dalam tuh, misalnya ke fakultas saya tuh jauh banget. Sama kayak Ya. IPB bentuknya kayak gitu, jauh-jauhan. Itu tuh kadang suka greget. Ya Allah, ini kalau ada ojek gitu ya, Hmm. Hmm. banget gitu. Itu itu nggak ada. Gitu. Jadi itu kenikmatan yang sederhana yang seringkali kita tidak sadari gitu ya, tidak Betul. kita syukuri Hmm. di sini nggak. Iya. Biasanya kita merasa bersyukur, merasa sadar ketika sudah tidak ada, ketika tidak bisa Mm-mm. menikmatinya. Hmm. Mm-mm. Gitu. Oke, Masih banyak Bu. Kayaknya kita obrolannya sudah panjang Oke. dan saya sudah mendapat banyak insight dan dari pengalaman-pengalaman Ibu tadi. Luar Ya biasa. tapi tidak, ini semoga bermanfaat ya. Itu cuma pengalaman pribadi, Betul. mungkin pengalaman ini nggak akan sama sih sama orang-orang. Ya. Jadi kalau kalau tanya ke orang lain yang tinggal di negara mana, Hmm. ini Akan beri berbeda. mohon mohon.
gitu ya. Jadi ini disclaimer pengalaman pribadi, Ya, pendapat pribadi gitu ya. Kalau ada yang bermanfaat yang bermanfaat. ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Aci sharingnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi di kesempatan berikutnya. Oke, makasih Iya, banyak ya Bu sama-sama Aci. ya. Kalau ada iklan-iklan, Tidak noise-noise. apa-apa, aman. Kita Oke, tutup dulu ya. ya Mbak Elsa, nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Ini aku tutup dulu di ininya ya, di YouTube-nya. Oke. Oke. Makasih Bu Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.